Kenapa saya mengatakan mengada-ada? Karena bid'ah itu yang tidak boleh itu yang mengada-ada. Tapi kalau menginovasi ya mesti dong. Inovasi itu penting, tapi mengada-ada ya enggak. Wafiqu, berjalanlah searah. Wala tukhalifu, jangan berlawanan arah. Kalau Kanjeng Nabi ke barat, kitanya barat. Barangkali persis tidak bisa. Yang penting asal sama-sama ke barat lah. Nabi berjalannya tegar, kita sempoyongan, gak apa-apa. Yang penting arahnya ke barat. Itu aja. Kalau persis nggak bisa, ati'u, ikutilah. Wala ta'saw, jangan membangkang. Wa akhlisu, yang ikhlas. Wala tusyriku, jangan mensekutu. Wahidul haqqa azza wa jalla, esakan Tuhanmu. Wa an babihi, fala tabrahu, dan jangan pernah bergeser selalu di depan pintu Tuhanmu. Dan jangan pernah bergeser menghadap pintu Tuhanmu itu. Saluhu, silakan bertanyalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Wala tas'alu ghairahu, dan jangan minta kepada selain Allah. Minta kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita minta uang sama ibu enggak? Minta diajarin sama guru enggak? Minta tolong Pak Edi suruh bangun gedung enggak? Boleh enggak? Nah, di sini mesti dibedakan minta antar kita dan minta kepada Allah. Kalau minta kepada kita itu adalah sifatnya resiprokal. Ada imbal balik kepentingan. Saya minta tolong ke Pak Edi untuk bikinkan kamar mandi santri putri. Tidak gratis, tetapi ada imbalannya. Jadi artinya bahwa bukan hanya minta materi, minta yang non materi pun imbal balik. Anda jangan minta penghormatan dari saya. Cobalah Anda mulai dari diri Anda sendiri. Bagaimana kau minta dihormati kalau Anda tidak menghormati orang? Tidak mungkin dong. Dunia ini sifatnya resiprokal. Nah, itu namanya bukan di sini maksudnya. Yang minta gratisan itu sama Allah saja. Orang nggak mungkin dong. Mungkin kan kamu minta uang saya 1 miliar, saya kasih. Saya minta jaminannya apa? Lalu bunganya per bulan berapa? Nggak bisa dong. Nah, yang berhak memberi gratis itu hanya Allah. Itu persoalannya. Jadi kita mesti jelas. Orang sibuk musyrik tapi nggak paham musyrik gimana sih? Jadi artinya jangan sampai kita karena kita minta, jadi berarti kita musyrik itu. Yang enggak juga. Selagi ada imbalannya namanya imbal balik namanya. Ya, jadi artinya kita hanya boleh minta kepada Allah saja. Jangan pernah minta kepada selain Allah. Yang lain mah reciprocal, artinya tukar menukar kepentingan dan sebagainya. Take and give itu selalu ada. Ista'inu bihi, mintalah tolong kepada Allah. Wala tasta'inu bi ghairihi, minta tolong kepada Allah, jangan minta tolong kepada selain Allah. Tawakkalu alaihi, bergantunglah kepada Allah saja. Wala tatawakkalu ala ghairihi, dan jangan bergantung kepada siapapun. Karena bagaimanapun namanya berharap bantuan dari siapapun. Tidak mungkin seseorang akan membantu kamu. Pinjam uang dah, kita minta bantuan. Kalau kita minta sama Allah, tinggal minta aja, Allah kasih. Allah nggak minta apa-apa kok. Hanya satu, Allah yang minta pengakuanmu aja kok. Ini lebih dari itu.
Allah tidak minta imbal balik pada kamu. Ketika Allah menyuruh Anda itu beribadah, itu bukan karena Allah butuh sama kamu. Karena apa yang kau lakukan, nanti keuntungannya untuk dirimu sendiri. Allah tidak butuh salat kamu kok. Apa sih untungnya Allah dari salat kamu? Allah nyuruh puasa, apa sih untungnya? Enggak. Untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Semuanya itu. Nah, itu. Makanya jadi kalau kita sudah yakin bahwa Allah sempat meminta, Allah yang beri pertolongan pada kita, sebetulnya tanpa disuruh juga realitanya seperti itu. Yang bisa menolong kita hanya Allah sebetulnya. Itu kan perasaan kamu saja bisa menolong, bisa minta tolong pada orang lain. Sebetulnya siapa sih yang menolong kamu? Jujur aja. Pak Edi minta bantuan sama saya, boleh? Kalau saya ada kan. Kalau saya nggak punya, bisa bantu nggak? Pak Edi minta bantuan sama saya, pinjam uang 100 juta. Kalau saya nggak punya, bisa bantu nggak? Persyaratan pertama harus ada. Oke. Sekarang saya uangnya ada. Kalau saya butuh sendiri, saya kasihkan nggak? 2. Yang ketiga, kalau saya nggak percaya, saya kasih nggak? Ada 3 lapis hambatan dan belum tentu. Bahkan setelah kita kasihkan juga, kalau memang belum rezeki, nggak nyampe juga kok. Mobil yang saya pakai untuk mengantarkan uang ke PD, tabrakan, duitnya hilang. Pernah nggak makan sudah di depan mulut jatuh? Itu bukan rezeki kamu. Jadi nyatanya sadar tidak sadar bahwa yang bisa menolong kamu adalah itu saja persoalannya ini mesti dijelaskan. Kemudian tawakkalu alaihi wala tatawakkalu ala ghairi. Kita semakin bergantung kepada Allah itu selalu di penghujungnya selalu mengecewakan kita. Ya, semakin banyak engkau berharap dari orang lain, Anda semakin siap menanggung kekecewaan.